dalam menjalani kehidupan ini, ada manusia yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula manusia yang tidak diberi petunjuk Allah. Topik ini kita ambil dalam dasarnya surat Al-A'raf ayat 178 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, atau mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Maka orang yang telah mendapat petunjuk Allah itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ada pula orang yang disesatkan atau dibencikan oleh Allah atau tidak mendapat hidayah Allah. Barang tentu mereka tidak bertakwa dan tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya sebelum beliau melepaskan napasnya dan meninggal dunia di atas bumi ini. Beliau berpesan, jika umatku berpegang pada dua pusaka yang ditinggalkan, yaitu Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Arti kata bahwa kalau kita berpegang pada Al-Quran dan hadis dalam menjalani kehidupan ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya dan kita akan mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, manusia yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan manusia itu sendiri lupa asal usulnya atau kejadiannya. Orang seperti ini ibarat manusia yang lupa pada diri ini, diibaratkan seorang kacang lupa kulitnya. Di mana bila manusia telah berjangkit pada lupa asal usulnya, maka ia akan mudah menjadi sifat sombongnya atau rusak, kurang rasa syukurnya. Adapun ciri yang kedua, manusia yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang lupa pada diri sendiri. Orang yang lupa pada diri sendiri ini ibarat melihat semut di tengah lautan nampak, namun gajah sebesar yang berada di bawah kelopak mata tidak terlihat. Arti katanya apa? Orang yang lupa pada diri sendiri ini adalah orang yang selalu mencari, meneliti kesalahan orang lain. Padahal kesalahan yang pada dirinya masih banyak yang perlu diperbaiki. Adapun yang ketiga atau ciri yang terakhir daripada gembara umum manusia yang tidak mendapat hidayah dari Allah SWT, yakni manusia yang lupa tanggungjawabnya di hadapan Allah SWT. Dalam hal ini, kalau kita kembalikan pada sejarah kehidupan atau sejarah penciptaan manusia di muka bumi ini, Allah pernah menawarkan kepada gunung, pernah menawarkan kepada bumi, pernah menawarkan kepada langit. Siapakah yang sanggup memelihara atau hidup di muka bumi ini? Ketiga-tiganya menolak.
kecuali manusia yang mengatakan dia sanggup menjalankan kehidupan di atas bunga-bunga ini. Padahal sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah juga telah berfirman kepada umat manusia. Kenapa kita diciptakan di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka memberi kepadaku. Yang kedua, kenapa kita diciptakan? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi, kita diciptakan di muka bumi ini, yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah di muka bumi ini, atau mengatur kehidupan bukan.